Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini kita masih bisa sharing ya, belajar bersama-sama. Teman-teman semuanya, hari ini kita sama-sama belajar tentang akhlak, ya kan? Tentang akhlak. Saya mungkin saya dari kutipan ya, atau dari kalam Allah, firman Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsir. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan hari kiamat, dan dia hanya menyebut Allah, ya. Jadi Allah telah menurunkan Rasulullah ini sebagai suri tauladan, ya kan? Kemudian di dalam hadis juga, dari hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi, sesungguhnya Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak, ya. Ini hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Jadi bagaimana akhlak ini sangat diutamakan, ya. Kalau misalkan yang perempuan cari cowok kan pasti yang utama akhlaknya dulu, ya kan? Akhlaknya dulu, maka kita harus terus belajar memperbaiki akhlak-akhlak ya kita semuanya. Ini ada sebuah hadis, ya kan? Hadis riwayat Muslim, ya kan? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, seorang lelaki datang kepada Nabi SAW serta berkata, orang yang duduk di ujung barisan jamaah ini telah mensetubuhi istrinya di siang hari dalam bulan Ramadan. Ini tentang ada kisah dulu zaman para sahabat, ya. Jadi ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW serta berkata, orang yang duduk di ujung barisan jamaah ini telah mensetubuhi istrinya di siang hari dalam bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan siang hari kan sepasang suami istri nggak boleh, ya, nggak boleh berhubungan, tapi ini melakukan. Kemudian Nabi bersabda, apakah engkau dapat memerdekakan seorang budak? Lalu orang yang melanggar ini, dia menjawab, tidak. Nabi bertanya lagi, dapatkah engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut? Dia menjawab, tidak, ya. Nabi bertanya lagi, dapatkah engkau memberi makan 60 orang miskin? Dia menjawab, tidak. Abu Hurairah berkata, kemudian datang seorang membawa sekeranjang buah kurma, maka Nabi pun berkata kepada orang yang menjima istrinya itu, berikanlah kurma ini kepada orang-orang miskin untuk kafarahmu. Orang itu berkata, ya, apakah saya berikan kepada orang yang paling berhajat daripada kami, padahal tidak ada di antara dua tanah Madinah yang berbatu hitam hanya lebih membutuhkannya daripada kami. Mendengar itu Nabi pun berkata, berikanlah untuk keluargamu. Dari hadis riwayat Muslim. Jadi dulu ada kisah, ya kan, ini ada seorang lelaki berhubungan jima nih, ya, dengan istrinya di siang hari pada bulan puasa. Ini nggak boleh, ya kan? Harusnya banyak. Maka Rasulullah ini bertanya, kan, apakah engkau sanggup atau tidak untuk memerdekakan seorang budak, karena dia miskin nggak bisa, ya kan?
nggak bisa. Kemudian kalau misalkan dapat engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut, dia menjawab tidak. Kemudian Nabi bertanya lagi, apakah engkau bisa memberi makan 60 orang miskin? Dia menjawab tidak, ya kan. Kemudian ada seseorang yang bawa kurma, kemudian diminta Rasulullah kemudian berikan kepada orang yang miskin itu. Kemudian orang miskin itu suruh memberikan kepada orang yang paling miskin. Padahal kemudian orang itu menjawab tidak ada yang lebih miskin dari saya. Makanya kemudian ya sudah, Rasulullah mengatakan diberikan untuk keluargamu saja kurmanya. Ini bagaimana akhlak Rasulullah, ya kan. Akhlak dalam Islam ini terpuji sekali, ya, tidak memberatkan. Nah, maka dari itu kita harus terus belajar, ya kan, belajar tentang akhlak. Lalu akhlak Rasulullah itu ada 3, ya kan. Ada akhlak hasanah, akhlak yang baik, yaitu akhlak dimana kita seseorang berbuat baik kepada Nabi maka dibalas dengan kebaikan yang sama. Kemudian akhlak ada yang kedua, akhlak karimah, akhlak yang mulia, yaitu akhlak di mana seseorang berbuat baik kepada Nabi dibalas dengan kebaikan yang lebih baik. Yang ketiga, akhlak azimah atau akhlak yang agung, yaitu akhlak di mana seseorang berbuat baik atau jahat sekalipun kepada Nabi tetap dibalas dengan kebaikan. Nabi sangat memuliakan kebaikan orang lain dan tidak membalas keburukan orang lain dengan keburukan yang sama. Namun tetap dengan kebaikan, bahkan didoakan dengan kebaikan. Ini tentang akhlak, ya. Kemudian pengertian akhlak disebut juga tingkah laku, ya, merupakan sikap seseorang yang dimanifestasikan ke dalam perbuatan. Sikap seseorang mungkin saja tidak digambarkan dalam perbuatan atau tidak tercermin dalam perilaku sehari-hari, ya kan? Tapi harus terus belajar, Macam-macam akhlak, ya, macam-macam akhlak. Ini ada akhlak berhubungan dengan Allah, ya kan. Ini ada mentauhidkan Allah. Kemudian yang kedua ada takwa, ya, kepada Allah. Kemudian berdoa terus kepada Allah, zikrullah kepada, ya. Kemudian tawakal, ini akhlak kita kepada Allah. Kemudian akhlak kepada diri sendiri ada sabar, ya kan, syukur, tawadu, kemudian benar, ya kan. Ada ifah, menahan diri dari melakukan yang terlarang. Ada hilmun, ya kan, menahan diri dari marah. Ada amanah atau jujur. Ada syajah, ada qanaah, ya kan, merasa cukup dengan apa yang ada. Kemudian akhlak terhadap keluarga. Yang pertama ada birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua ada adil terhadap saudara. Nah, ya, ini dalam surat An-Nahl ayat 90. Kemudian ada membina dan mendidik keluarga di dalam surat At-Tahrim ayat 6 dan Asy-Syu'ara ayat 214. Ada memelihara keturunan, ya. Ini dalam surat An-Nahl ayat 58 sampai 99. Ini ada akhlak terhadap keluarga. Kemudian akhlak terhadap masyarakat, ya, ukhuwah, ya kan, menjalin persaudaraan. Ini dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Ada ta'awun atau menolong, ini Al-Maidah ayat 2. Kemudian ada adil, ya, ini An-Nisa ayat 58. Ada pemurah di surat Al-Imran ayat 92. Ada penyantun, ya, ini ada surat Al-Imran ayat 133 sampai 134. Kemudian ada pemaaf, ini di dalam surat Al-Imran ayat 159. Kemudian menepati janji, ini surat Al-Isra ayat 34. Kemudian ada musyawarah, ya kan. Musyawarah ini surat Al-Imran ayat 159 dan Asy-Syu'ara ayat 38. Kemudian wasiat di dalam kebenaran dalam surat Al-Asyr ayat 1 sampai 3. Kemudian akhlak terhadap alam, ya kan. Ini memperhatikan dan merenungkan penciptaan alam, ya kan. Ada bulan, ada bumi, ada bintang, ya kan. Ini untuk direnungkan. Surat Al-Imran ayat 190. Kemudian memanfaatkan alam, ya kan.
Quran surat Yunus ayat 101 dan Al-Baqarah ayat 60 ya. Mungkin itu ya kan, akhlak-akhlak terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, kemudian terhadap masyarakat, kemudian yang terakhir terhadap Allah ya kan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salahnya itu datang dari saya, apabila ada benar itu datang dari Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.